Baiklah, mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 200 untuk membuka perbaktian kita. Lagu Sion nomor 200. Berilah padaku Alkitab yang suci, kita nyanyikan dengan penuh semangat. Untuk doa buka, kita akan dipimpin oleh Bapak Robert Turangan. Kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukurlah kami untuk waktu, untuk kesempatan kami masih boleh hidup pada saat ini. Biarlah kiranya ya Tuhan, kesempatan ini kami gunakan untuk selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan perbaktian malam hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Mu, Ibu Pendeta Sembiring. Kuasai beliau dengan kuasa Roh Kudus-Mu, begitu pula kami yang mendengarkan, dikuatkan dengan pekabaran firman malam hari ini, karena Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Dan ini semua meningkatkan iman kerohanian kami lebih dekat dengan Tuhan, sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan perbaktian kami malam hari ini.
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Ibu Pendeta D. Sembiring, kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dikumandangkan oleh keluarga Benababan. Kepada keluarga Benababan dipersilahkan. Marilah sama-sama. 1, 2, 3 ya. Marilah bersukacita, jangan bersungguh-sungguh, karena Allah Bapa kita diamkan angin ribu. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setiap melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Tangannya lindungi kita di saat pencobaan. Janganlah berputus asa, ingatlah janji Tuhan. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setiap melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Selalu sedang umat Tuhan, jalannya terus bersinar. Kita tohat kejahatan, sambut kasih yang benar. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setiap melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Puji Tuhan, terima kasih kepada keluarga Benababan untuk lagu pujian yang begitu indah, yang mengingatkan kita untuk selalu bersukacita di dalam kehidupan kita, karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Baiklah, kesempatan yang indah ini dipersilahkan kepada Ibu Pendeta D. Sembiring membawakan firman Tuhan bagi kita semua. Selamat malam buat kita semuanya. Bagaimana dengan suara saya? Apakah kedengaran jelas? Selamat malam, kedengaran, Bu. Ya, terima kasih. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang indah ini yang diberikan kepada kita dapat berkumpul di sini. Sehingga pada malam hari ini walaupun kita tidak bertemu dengan duduk berdampingan, tetapi di dalam Tuhan melalui Zoom ini kita dapat bertemu dan mengadakan kebaktian Rabu malam. Saya juga berterima kasih kepada keluarga Pak Nababan yang telah membawakan lagu pujian yang indah. Sebenarnya tanpa ada janji ya dengan keluarga ini. Judul renungan kita pada malam hari ini sudah dibawakan oleh keluarga hamba Tuhan ini. Tetaplah bersukacita ya. Itulah intinya pada malam hari ini. 10 langkah mengalahkan pikiran jahat. Langkah untuk mengalahkan pikiran jahat. Malam ini saya membawakan ini karena kita saat ini adalah berada di satu zaman yang betul-betul
lebih sulit daripada zaman-zaman sebelum kita. Bukan sulit mencari uang, bukan sulit menyekolahkan anak, bukan sulit berkomunikasi, tidak. Tetapi sangat sulit di dalam memfokuskan pikiran. Anak-anak, orang tua, kenapa seperti itu? Kalau mungkin zaman opung-opung kita dulu, ataupun nggak usah opung-opungnya, zaman saya, waktu saya masih kecil, memusatkan pikiran itu tidak seperti anak-anak kita sekarang ini. Anak-anak kita sekarang ini susah sekali memfokuskan pikiran. Kenapa? Karena di tangannya itu selalu ada sesuatu yang menggoda dia. Jadi zaman yang paling sulit dan zaman yang paling beruntung bagi si jahat adalah zaman kita ini. Karena apa? Tanpa kita sadari, sebenarnya pikiran kita lah menjadi pusat perebutan. Perebutan siapa? Perebutan antara Tuhan kita dan perebutan setan. Setan mau menduduki pikiran kita dan dia mau memiliki 100%. Sedangkan Tuhan rindu sekali untuk berada dalam pikiran kita. Tidak heran dikatakan di dalam Wahyu 7 ayat ke-3 mengatakan, apa katanya? Sampai kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahinya. Jadi kalau kita lihat dahi ini, di dalamnya itu adalah frontal lobe, dan dalam frontal lobe ini, di dalamnya itu, inilah yang saling diperebutkan, baik oleh kuasa si jahat, kuasa Tuhan juga berebut. Nah, karena itu malam ini ada 10 langkah praktis yang kita ambil dari Alkitab. Yang pertama adalah sebelumnya ya, di zaman Nuh, sesaat sebelum Nuh, sesaat sebelum air bah memusnahkan dunia ini, Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Mengapa dikatakan kejahatan manusia besar di bumi? Karena segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dalam pikiran kita ini, dalam zaman sekarang ini, kalau kita melihat, kalau kita buka contohnya ada seperti film atau sebuah sesuatu pemantau di setiap pikiran manusia itu, pikiran manusia saat ini sama seperti zaman Nuh itu. Apa? Setiap kejahatan manusia selalu cenderung atau selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saya tidak bisa melihat apa yang ada di pikiran Pak Pendeta. Saya juga tidak bisa melihat apa yang ada di pikiran yang ada teman-temanku, saudaraku semua yang ada di sini. Tetapi kita bisa melihat dari tingkah lakunya. Tingkah laku itu dibuahkan oleh pikiran yang ada di pikirannya. Nah, pikiran kita terkadang. Nah, ini kalau nggak dipraktekkan lagu spesial tadi ya, pikiran kita terkadang tidak terkendali. Kacau, seperti di penjara. Kita mau keluar dari satu masalah, tapi nggak bisa. Terus kita pikirkan itu siang dan malam, mengamuk seperti badai. Ya, walaupun badai tidak ada, tapi di pikiran kita ini badai sangat-sangat mengamuk. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengalahkan pikiran kita. Kita melihat contohnya si A, kita melihat contohnya tetangga kita, contohnya kita buat contoh kecil. Setiap kita melihat dia selalu ada dalam pikiran kita ini berkecamuk. Dan kita mau meredakannya, tapi kita tidak bisa. Oleh karena itu, apa dikatakan tadi? Kalahkanlah pikiran sebelum pikiran itu mengalahkan kamu. Ada 10 langkah praktis yang dikatakan oleh Alkitab. Yang pertama adalah, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Karakter kita dibangun dari pikiran itu. Amsal 23 ayat 7 mengatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Apa yang kita pikirkan, itulah kita. Ya, bandingkan selalu apa yang kita pikirkan dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau yang di pikiran kita ini selalu adalah kebencian, maka kita adalah orang yang seperti yang kita pikirkan itu penuh dengan kebencian. Kamu adalah apa yang engkau pikirkan. Oleh karena itu, Amsal mengatakan ya, sebagaimana seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kalau dia membuat perhitungan itu adil, berarti dia adalah orang yang adil. Kalau dia membuat dalam pikirannya itu selalu melihat negatif dari seseorang, berarti dia adalah orang yang negatif itu, bukan orang lain yang negatif. Tapi dia sendiri yang selalu memikirkan negatif.
Bandingkan dengan firman Tuhan. Siapakah aku? Tetap bercermin kepada firman Tuhan. Yang kedua dikatakan adalah setiap pikiran yang kita pikirkan adalah bibit yang ditabur dan akan berbuah. Pikiran kita ini adalah sama seperti sebuah taman yang sudah dicangkul, sudah tinggal menanam benih, ya. Tinggal menanam benih. Kita mau tanam di dalamnya jagung, tidak mungkin nanti keluar buah labu. Kita tanam di situ apel, tidak mungkin tumbuh buah rambutan. Apa yang kita pikirkan, setiap pikiran yang kita pikirkan adalah bibit yang ditabur dan akan berbuah. Galatia 6 ayat 7-8 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging. Apa itu buah-buah daging? Apa itu kedagingan? Kedagingan ialah apa? Amarah, cemburu, nafsu. Ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, buah-buah roh ya, itu nyanyian si melodi, nyanyian si anak kami yang 3 orang, ya, nyanyian anak-anak. Ini apa dikatakan? Ya udah. Nanti dan apa dikatakan? Buah-buah roh itu akan menghasilkan buah roh itu juga. Dan firman Tuhan mengatakan, siapa yang menabur dalam daging, hasilnya, buahnya adalah kebinasaan. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, hasilnya ialah hidup kekal. Yaitu bibit daripada roh itu yang kita tabur dan itu membuahkan kepada roh. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, sebelum kita masuk ketiga, ingat, katakan, pikiran yang jahat membonceng pikiran yang jahat dan akan lebih kuat lagi dan akhirnya tidak mudah untuk mengalahkannya. Ini adalah sesuatu yang praktis yang bisa kita lihat. Kalau pikiran kita satu jahat, nggak mungkin pikiran itu hanya tunggal, sama seperti dosa. Dikala seseorang melakukan dosa, nggak mungkin dosanya itu tunggal. Ya, contoh kecilnya sering saya melihat kepada anak-anak saya yang di rumah. Ya, mungkin anak saya ini nanti nggak suka kalau saya bicara, tapi biarlah saya bicara. Ya, dikala saya menegur, ini ada jamnya di rumah, ada jamnya. Jam 8 sampai jam 1 siang boleh pegang handphone. Ya, setelah itu diambil. Saya ambil. Tetapi satu hari saya lupa untuk mengambil handphone ini. Lalu sekitar jam 5 saya melihat anak saya ini sambil nyapu 5 menit sekali ke kamar. 5 menit sekali ke kamar. 5 menit sekali ke kamar. Saya bingung. Sambil nyapu kok bisa 5 menit sekali ke kamar. Lalu pada waktu saya intip, rupanya ada handphone di bawah bantal disembunyikan. Lalu pada waktu dia keluar menyapu lagi, saya mengambil handphone itu. Rupanya handphone ini ya sedang bermain game. 5 menit sekali datang, 5 menit sekali datang. Rupanya sedang bermain game di handphone itu. Lalu saya panggil anak saya ini. Nakku, ngapain kamu? Gak apa-apa, Mak. Nah, dosa pertama. Lalu, masa kamu sudah menipu? Lalu dia senyum. Gak apa-apa, Mak. Hanya chat. Ini apa? Ini bukan chat. Oh iya, ada game, Mak. Tapi saya kan nggak main game. Gamenya kan itu main sendiri. Nah, timbul dosa 4. Satu saat itu saja, belum 1 menit. Lalu apalagi? Timbullah penipuan. Timbullah tidak menghormati orang tua. Begitu juga dengan pikiran jahat ini. Pikiran jahat nggak pernah datang cuma tunggal. Dia akan datang membonceng yang lain. Dia akan datang membonceng yang lain. Akhirnya bagaimana? Akhirnya tidak mudah untuk dikalahkan. Semakin cepat kita kalahkan, semakin cepat kita cabut bibit itu, akan semakin mudah tercabut. Bayangkan kalau pohon yang sudah besar dicabut, nggak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Pikiran juga seperti itu. Dikala pikiran yang jahat ini, kita biarkan bermain-main dalam pikiran kita, maka hal itu sudah sangat sulit dan dia akan menghasilkan buah. Yang ketiga, pikiran yang jahat secara alami mengalir dari diri kita, manusia berdosa. Jadi jangan kita berpikir ada sesuatu yang salah pada kita. Kalau kita ini selalu memikirkan kejahatan, itu bukan sesuatu yang ada salah pada kita. Tetapi itu memang itulah alami kita sebagai manusia. Kenapa? Karena kita ini dilahirkan di dunia yang berdosa, dari ibu yang berdosa, dan tinggal di lingkungan yang berdosa. Pikiran yang jahat secara alami mengalir dari kita. Manusia berdosa. Memang seperti itulah kita. Jadi sebenarnya tanpa kita undang juga, pikiran jahat itu akan ada dalam pikiran kita. Tetapi itulah yang kita butuhkan. Firman Tuhan mengatakan perjuangan.
Paulus mengatakan perjuangan sama seperti orang yang lari maraton. Perjuangan. Kenapa? Mengalahkan pikiran jahat itu nggak mudah. Ya, Yeremia berkata, inilah alami manusia. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Inilah alami daripada manusia. Firman Tuhan mengatakan, aku Tuhan yang mendidiki hati. Yeremia tadi menguji batin untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudaraku, bukan sesuatu yang jangan kita merasa, kok pikiranku ini selalu jahat. Enggak, itulah manusia berdosa. Itulah sifat daripada pikiran jahat alami kita. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan kalahkanlah itu, ya. Karena dari dalam hati ini sebenarnya timbul segala pikiran jahat. Itu sudah alami. Perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, semuanya itu. Jadi untuk hal itu, pikiran yang jahat yang alami tadi, mari kita bagaimana? Mari kita habiskan semuanya. Mari kita bantu Tuhan. Karena ini bagaimana? Karena tingkah laku kita, Tuhan menyelidiki hati, dan Dia akan memberikan setimpal dengan apa yang kita buahi melalui perbuatan kita yang berakal dari kita. Yang keempat adalah kita dapat mengalahkan setiap pikiran jahat dengan iman kepada Yesus. Kalau yang ketiga tadi memang itu alaminya. Jadi nggak heran ya, itu alaminya. Perjuangan sama seperti Paulus bilang. Lalu firman Tuhan mengatakan, kita dapat mengalahkan setiap pikiran jahat dengan iman kepada Yesus. Kenapa kita katakan siap? Karena itu pikiran ini adalah selalu satu banyak sekali di dalamnya kejahatan. Jika kita mengikuti pikiran alami kita, maka kita akan dipimpin oleh pikiran yang jahat. Seperti yang dikatakan oleh Matius tadi, di dalamnya ada percabulan, ada sumpah serapah. Ya alami juga terkadang, tapi kita yang harus berjuang. Terkadang kita melihat, contohnya sebagai seorang ibu capek bekerja, contohnya kita ya sudah capek masak, lalu ada anak gadis kita, contohnya ya nggak peduli apapun. Walaupun kita mungkin terkadang sering berdoa, tapi muncul juga dalam geram begitu. Ada terkadang timbul kata-kata yang nggak baik, walaupun belum dikatakan, sebenarnya itu sudah ada dalam pikiran. Maka pikiran-pikiran seperti itu harus kita jauhkan ya. Dengan iman pada Yesus, kita pasti bisa. Korintus mengatakan, dalam 2 Korintus 10 ayat 4 mengatakan, karena senjata kami dalam perjuangan, hidup ini perjuangan, pikiran itu butuh perjuangan, bukanlah senjata duniawi. Ya, kalau ada peperangan, yang perlu dibawa di sana adalah tombak, nuklir, pedang dan lain-lain. Tetapi dalam hal ini, ya, pikiran kita ini abstrak, ya, pikiran kita ini nggak bisa kelihatan, ya, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng itu. Kami matahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami, kuncinya, kami, Paulus mengatakan, menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, setiap pikiran itu kita taklukkan di dalam Yesus. Roma 12 ayat 2 mengatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu di mana? Di dalam pikiran. Anak yang baik budi itu tentu pikirannya baik dan itu keluar dari mulutnya dan keluar dari perbuatan tangannya. Dia disebut sebagai anak yang baik budi. Begitu juga berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi itu berasal daripada pikiran. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, satu saat, ya, satu kali, hal ini terjadi kepada salah seorang yang hidup di zaman Yesus. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Mungkin di sini kita sudah mengetahui cerita legion ini adalah mengenai orang yang sudah dirasuki oleh banyak sekali. Legion itu artinya bagaimana kumpulan banyak tentara, ya, itulah bahasa Latinnya. Jadi orang yang tadinya, kenapa dia bisa kerasukan begitu banyak roh jahat, sehingga roh jahat itu bagaimana kita ketahui ceritanya keluar dan begitu banyak babi yang, karena satu setan itu satu babi akhirnya banyak sekali babi yang terjun ke sungai, ya, terjun ke jurang. Begitu juga dengan pikiran kita. Yesus mengatakan perumpamaan, ya, perumpamaan, dan itu adalah kebenaran. Bila pikiran kita ini sudah bersih,
pikiran kita ini sudah bersih. Contohnya renungan pagi, kita renungan pagi, pikiran ini sudah bersih. Lalu bagaimana? Pikiran ini sudah bersih, lalu bagaimana? Kalau kita tidak isi dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang indah, apa yang baik, apa yang sedap didengar, kita isi. Contohnya kita melihat seseorang, kita langsung lihat negatifnya. Kita lihat apa saja yang kita lihat, kita taruh semua dalam pikiran kita hal-hal yang jahat. Itu sama seperti apa? 1 bibit, 2 bibit, 3 bibit. Akhirnya apa? Kerasukan setan itu artinya banyak setan di dalam. Setan itu menguasai apa? Apakah dia menguasai tangan? Tidak. Tangan ini dikuasai oleh pikiran. Ya, mulut ini dikuasai oleh pikiran. Kenapa dikatakan kalau contoh kecilnya ada contohnya orang Karo bilang itu perumah begu. Mungkin kita sebagai orang Batak tahu itu ya. Dia itu tutup mata, tapi dia berbicara, suaranya, kata-katanya itu adalah sesuatu yang dia tidak ketahui. Itu berasal dari si jahat. Ya, dukun-dukun biasa sering seperti itu ya. Dia seperti seolah-olah datang itu roh-roh jahat pada dia. Dia sebut sebagai roh nenek moyang, padahal itu roh jahat, sebenarnya roh setan. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Apakah mulutnya dikuasai? Tidak. Pikirannya dikuasai oleh legion itu. Dalam arti legion itu sudah sangat banyak. Ya mungkin ada 20 setan di dalam pikirannya. Mungkin ada 30 setan yang ada dalam pikirannya. Sehingga apa? Sehingga orang yang kerasukan setan tadi, ya, orang yang kerasukan setan ini, pikiran menguasai tangannya, menguasai mulutnya, menguasai semuanya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ialah dia, oleh karena pikirannya, dibiarkan melalang bulana kemana-mana, tanpa diklop, tanpa dipagari oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Pikiran ini juga menjadi apa? Menjadi kerasukan setan. Jadi mari kita berhati-hati. Kenapa? Karena ini adalah bukti, bukan satu yang ece-ece, bukan suatu yang fiktif yang kita bicarakan. Yesus mengatakan hal itu terjadi. 7 roh najis yang lebih jahat dari yang tadi kembali ke ruangan yang sudah bersih tadi. Hati-hati kita dalam hal ini. Dan yang kelima, kalahkan pikiran jahat dengan pikiran yang baik. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, bagaimana? Mungkin untuk mengatakannya adalah sangat mudah, tetapi untuk melakukannya sulit. Tetapi sulit bila kita tidak mengandalkan Yesus kita. Pikiran yang jahat, contohnya hopeless, contohnya hilang pengharapan. Ya, banyak sekali sekarang ini manusia yang hilang pengharapan. Semoga tidak ada di antara kita sekarang ini. Bila kita ada negatifnya, kehilangan pengharapan, lihatlah kepada janji-janji Tuhan. Ya, janji Tuhan itu adalah untuk diklaim. Makanya saya sangat senang dengan Sekolah Sahabat pada bulan ini, janji. Namanya janji itu adalah sesuatu yang kita punya, yang mari kita tuntut. Seperti anak-anak, kita punya janji, dia tuntut sama kita. Minta pada Tuhan. Hopeless menjadi hopeful, ya, di mana kita kebencian contohnya. Untuk membenci itu secara alami sebagai manusia. Memang itu biasa. Tetapi itu tidak biasa bagi umat Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan, berdoalah. Sebut namanya, ya Tuhan, tolong aku tidak membencinya. Apalagi setiap perkara itu dari negatif ada lawan katakan. Nah, dari pikiran jahat ada lawan katanya hal-hal yang baik. Contohnya jelek lawannya cantik, kecil lawannya besar, ya, dan lain-lainnya. Mari kita isi semua pikiran-pikiran yang jahat itu. Kita isi dengan pikiran yang baik. Jangan sampai pikiran kita menjadi kosong. Yang keenam adalah pandanglah pada Yesus. Ya, dengan memandang kita diubah. Jadi akhirnya, saudara-saudara semuanya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Itu pandang pada Yesus. Dengan memandang kita berubah. Saudaraku yang penuh kasih, ini juga adalah sesuatu yang sangat esensial. Contohnya kalau ada anak gadis kita, ya, contohnya ada anak gadis kita yang kesukaannya adalah menonton film Korea, contohnya, ya, pasti lama-kelamaan dia akan bergaya seperti bintang film Korea. Bajunya lah, tasnya lah, sepatunya. Kita bisa perhatikan. Apa yang dia lihat sering, apa yang dia kagumi, akan menjadi seperti itu. Ya. Kalau dia suka film India, dia akan bagaimana? Dia akan membuat rambutnya, membuat dandanannya seperti bintang film India. Jadi, apa yang kita pandang? Apa yang selalu kita dalam pikiran kita ini? Jadi itulah kita. Jadi saudaraku, semua yang manis, ya, semua yang indah itu berasal daripada Yesus. Pandanglah kepada Dia. Pandanglah kepada semua yang positif. Pandanglah semua yang manis. Bila kita melihat seseorang, lihatlah dia dari segi positifnya. Kalau dia berbicara,
Pandanglah itu dari segi positifnya. Jangan kita langsung mencari-cari negatifnya. Yang ketujuh, berdoalah untuk itu. Nah, setelah kita melihat tadi 6 hal tadi, dikatakan berdoalah untuk itu. Mazmur 131 ayat 2 mengatakan, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Puji Tuhan. Kenapa bisa seperti ini? Firman Tuhan mengatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, mengapa sang pemazmur, Raja Daud bisa berkata seperti ini? Karena apa? Karena jiwanya itu sudah, pikirannya itu, jiwa dan pikiran itu sama ya. Karena pikirannya itu sudah ditentramkan melalui step-step yang kita lihat tadi. Kita ketahui si Daud ini selalu melakukan hal yang positif dalam dirinya. Di sela-sela waktunya dia bermain kecapi, ya. Di sela-sela waktunya dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, kecuali di peristiwa yang menyedihkan, yaitu Batseba, ya. Jadi marilah kita seperti si Daud ini tadi, ya. Dia menenangkan, tapi di luar aku kau tidak bisa berbuat apa-apa. Berdoalah untuk itu. Berdoa pada Tuhan, ya. Mintalah pada Tuhan, maka akan diberikan pada kamu. Firman Tuhan mengatakan, apa saja yang kau minta dalam namaku, apalagi untuk hal-hal yang seperti ini, Tuhan pasti akan berikan kepada kita. Yang kedelapan ialah nyatakan, tunjukkan imanmu dalam Yesus. Dalam hal ini, seperti Mazmur 19 ayat 4 mengatakan, tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Hilang R-nya. Tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Ini adalah orang yang bagaimana? Orang yang diam. Diam dalam arti, kalau kita ada sesuatu yang membahagiakan dalam hati kita, katakanlah enggak, di dalam doa, ya, di dalam doa, kekuatan kata-kata itu sangat kuat. Kalau kita contohnya mengatakan kepada anak kita, ini contoh kecil saudaraku, kalau kita mengatakan kepada anak kita contohnya, kamu pintar. Walaupun dia contohnya juara 15, ya, nggak masuk 10 besar pun, dia akan menjadi pintar. Ya, dia akan menjadi pintar. Tapi kalau kita bilang selalu pada dia, kau bencong, yakinlah anak kita 5 tahun lagi akan menjadi seorang yang bencong. Begitu juga dengan iman kita, ya. Katakanlah, iman ini sama seperti Elia punya. Elia pada waktu dia mengatakan akan turun hujan. Kalau kita melihat dari buku Raja-Raja, dia belum melihat awan. Dia belum melihat awan, tapi apa dia katakan? Cepat Raja Ahab, larilah karena saya sudah mendengar deru hujan. Dia berkata seperti itu padahal belum ada satu gempal awan pun dia melihat. Dia ucapkan dan itu menjadi nyata. Ya, seorang ahli psikologi pernah mengatakan seperti ini, ya. Ada saat-saat tertentu, contohnya ada jam-jam tertentu yang dilakukan ISIS itu untuk mendoktrinisasi seseorang. Dengan apa dia doktrinisasi? Dengan mengucapkan kata-kata di telinganya. Dia ucapkan ada jam-jam tertentu. Dan jamnya itu adalah jam 5 pagi-pagi ke jam 6, dan juga jam 9 ke jam 10 malam. Ini baru saragi jemaat kita yang ada di Jakarta berkata, ya, ahli psikologi. Dia berkata seperti ini. ISIS itu mengatakan kata-kata itu ke telinga seseorang pada jam-jam tertentu. Dan menjadi itulah dia. ISIS. Apalagi kita, ya, apalagi kita. Katakanlah iman di dalam doa. Di dalam doa bersuaralah dalam berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk aku dapat mengalahkan dosa. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini aku bisa tidak marah-marah pada anakku. Terima kasih Tuhan. Ucapkan semuanya. Dan kalau kita sudah mendapatkannya, ucapkan dengan kata-kata. Ekspresikan, tunjukkan, katakan iman kita itu melalui kata-kata kita. Dan yang ke-9, jauhi hiburan jahat dan musik jahat. Nah, banyak sekali sekarang ini banyak persoalan hidup, lalu bukannya mencari hiburan, bukannya mencari rest, ya, istirahat dalam Yesus, tapi mencari hiburan ke tempat-tempat yang tidak baik, ya, mendekati wanita-wanita tidak baik, ataupun kalau anak-anak muda kami di sini melihat hal-hal yang tidak baik di handphone, sangat bahaya, ya. Jauhilah hiburan yang jahat. Mengapa? Karena yang kita butuhkan pada waktu kita pikiran kita ini kalut adalah rest, peace in Jesus, ya. Jangan kita malah mencari ke negatifnya lagi. Betapa cepatnya itu akan sambung menyambung, ya. Dan musik yang jahat. Bagaimana musik yang jahat ini? Ya, saya
baru 1 minggu yang lalu ada seorang teman kita, kalau kita kenal dia adalah jemaat di Simpang Melati Afri ya, dia adalah seorang misionaris. Kami bicara-bicara, lalu dia berkata seperti ini. Satu saat ada kerasukan setan, ya, kerasukan roh jahat tetangganya. Lalu bagaimana? Lalu ada tetangga yang lain juga datang. Bagaimana dia bernyanyi? Nyanyinya apa? Nyanyinya apa adalah nyanyi kontemporer, ya, kontemporer, musik rohani kontemporer. Dibilang setelah dia menyanyi musik kontemporer itu, ya apa yang terjadi? Yang terjadi malah roh jahat itu semakin kuat. Lalu datanglah beberapa misionaris. Mereka menyanyikan dengan kesederhanaan, dengan gitar, lagu yang ada di dalam lagu Sion. Dan apa yang terjadi? Roh jahat itu bagaimana? Roh jahat itu akhirnya pergi daripada yang kerasukan setan ini tadi. Mereka mengatakan kami tidak tahu apa yang harus dilakukan karena mereka masih pemula ya. Mereka masih pemula. Mereka hanya bisa bernyanyi dan hal itu berhasil. Saudaraku yang penuh kasih ya. Banyak sekarang ini musik-musik kontemporer dalam arti disebut nama Yesus tetapi dimainkan musik rock ya. Banyak sekali kita lihat kalau si kembar memperlihatkan apa yang terjadi contohnya di gereja-gereja temannya sangat. Hanya bedanya kalau di diskotik itu musik-musiknya kata-kata nggak ada Yesusnya. Tapi di satu gereja musik-musiknya itu bagaimana? Musiknya itu seperti diskotik, tetapi apa kata-katanya itu ada Yesus. Itu jauh lebih bermanfaat, itu jauh lebih berfungsi kata setan, ya daripada musik-musik biasa seperti itu. Jadi hati-hati dengan musik ya, hati-hati dengan musik. Dan yang ke-10 adalah lingkungan, pergaulan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada satu patah mengatakan, ya, burung sejenis akan terbang bersama. Ya, ini adalah sangat tepat. Ya, kita mengetahui siapa lingkungan kita, siapa orang-orang kita, bila itu bukanlah orang-orang yang mendekatkan kita pada Tuhan, mari kita keluar. Ya, tapi bila itu adalah mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mari kita dekatkan diri kepada Dia. Ya, biarlah kita menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kapan saja diminta buahnya ya, menghasilkan buah pada musimnya. Ada saatnya musim kehidupan ini nggak enak. Ada saatnya kita ini banyak masalah, banyak tekanan. Maka buah-buah yang selama ini yang kita tanam di dalam pikiran kita, ya pikiran tadi adalah satu tanaman kita tanam di dalamnya. Pada saat kita tertekan, apa yang keluar dari dalam pikiran kita? Apakah buah-buah yang baik yang keluar dari mulut kita? Apakah buah-buah yang baik atau kata-kata serapah? Itu semua dapat kita lihat. Marilah kita, saudaraku semuanya, marilah kita melakukan. Marilah kita menanam setiap pikiran-pikiran yang baik. Kita jauhkan semuanya. Bagaimana supaya di saat kapan saja diperlukan buah itu, baik waktu mobil kita ditabrak orang dari belakang, baik waktu kita bagaimana mengesalkan problema hidup dan lain-lain, buah-buah baik itu akan keluar. Kita mengetahui dalam Roma 6 ayat 6 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Itulah yang kita rindu untuk capai, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kiranya 10 step ini tadi, 10 langkah-langkah ini tadi di dalam Yesus, kita dapat menjaga pikiran kita ini, sehingga yang ada dalam pikiran kita adalah materai Allah dan nama Allah, dan hanya nama Yesus, anak domba itu yang ada dalam pikiran kita selalu. Tuhan memberkati kita. Saya sampaikan firman ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih untuk firman yang baru saja kita dengarkan. 10 langkah untuk mengalahkan pikiran jahat. Mungkin sebelum kita diskusi, saya bacakan ke 10 langkahnya, sambil Bapak Ibu mungkin ingin menambahkan atau memberikan pertanyaan. Langkah yang pertama, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Yang kedua, setiap pikiran yang kita pikirkan adalah bibit yang ditabur dan akan berbuah. Langkah yang ketiga, pikiran yang jahat secara alami mengalir dari kita manusia yang berdosa. Yang keempat, kita dapat mengalahkan pikiran jahat dengan iman kepada Yesus. Kelima, kalahkan pikiran jahat dengan pikiran yang baik. Yang keenam, pandanglah pada Yesus. Ketujuh, berdoalah
Untuk itu, kedelapan, nyatakan atau tunjukkanlah imanmu dalam Yesus. Kedelapan, jauhi hiburan jahat dan musik yang jahat. Dan kesepuluh, pilihlah lingkungan dan pergaulan kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau memberikan pertanyaan, dipersilahkan. Shalom, selamat malam, Bu Pendeta. Mau bertanya? Ya Bu, selamat malam. Silahkan. Nah, tadi saya baru dengar, mungkin kita kadang rancu ya, apa itu hiburan jahat itu? Apa lagu jahat itu? Ya kan, apakah lagu dunia itu semua jahat? Apakah hiburan itu juga yang tidak berbau rohani itu jahat? Bagaimana kategorinya Bu Pendeta? Silahkan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sebelum saya menjawabnya, ada teman-teman yang bisa mengatakannya ataupun memberikan buah pikiran, dipersilakan. Kalau tidak ada, bisa ditambahkan nanti. Hiburan. Yang pertama kita lihat dulu adalah hiburannya. Hiburan itu jangan kita berpikir kalau olahraga itu adalah dosa. Olahraga itu sangat baik ya. Jangan kita berpikir kalau kita contohnya apa kita bilangnya banyak hal-hal yang positif. Tidak semuanya adalah dosa ya. Yang dosa itu bagaimana dikala contoh hiburan dulu ya. Dikala contohnya kita datang ke satu tempat ya, di situ yang timbul di dalam tempat itu adalah segala sesuatu yang mendatangkan dosa. Contohnya mendatangkan dosa bagaimana di situ kita melihat pakaian-pakaian yang mini ya, apalagi di situ bukan pergi dengan pasangannya ya, ini seperti orang tua. Apa yang terjadi di sana? Itu tentu bukanlah hiburan yang baik. Bagaimana dengan anak-anak? Contohnya anak-anak ya, anak-anakku semuanya stres ujian. Contohnya udah selesai nih ujian. Ya, boleh bermain olahraga silahkan, sepeda silahkan, badminton silahkan. Tetapi kalau kalian itu contohnya selesai ujian, ini untuk anak-anak muda contohnya ya, bermain Mobile Legend sampai berjam-jam. Ya, setelah itu apakah pikiran kita ini semakin kalau kita seperti pikiran kita ini seperti apa ya, seperti saraf-saraf itu ya, terdiri dari saraf. Apakah saraf-saraf kita ini semakin dia merenggang atau semakin ketat seperti ini ya? Ahli-ahli anak-anak mengatakan bahwa seperti setelah anak-anak itu bermain game, dia itu sarafnya itu sangat-sangat kencang ya. Tidak heran ada yang mati juga gara-gara itu. Begitu juga dengan tadi, prinsipnya adalah bila di sana pikiran kita itu, hiburan kita itu tidak mendatangkan sesuatu yang melegakan pikiran, bahkan semakin stres ya, semakin stres, bukan stres juga ya, namanya juga hiburan. Seperti contohnya kita buat tadi tempat-tempat seperti itu. Maka sudah jelas di sana itu bukanlah hiburan yang baik. Banyak sekali hiburan yang baik yang Tuhan berikan pada kita. Contohnya ada sesuatu cerita-cerita lucu, silahkan baca. Ada film-film lucu, silahkan ditonton. Bukan hiburan-hiburan yang negatif ya. Dan yang lain-lainnya nggak usah terlalu terperinci. Dan yang musik-musik itu. Musik-musik ini saya juga dulu bagaimana ya, sangat-sangat sulit untuk menerimanya. Karena wajar aja ya, wajar saja. Tetapi musik-musik yang baik itu lebih baik musik itu. Banyak musik-musik dunia bagus dalam arti ya di situ makanya kalau dalam bahasa Indonesia itu lagu masih bagus, kita mengetahui artinya itu adalah sesuatu yang enggak yang jahat. Tapi kalau dalam bahasa Inggris banyak sekali ya, musik-musik bahasa Inggris ini banyak sekali, ada 3 di sana di dalam musik bahasa Inggris yang sangat, contohnya musiknya itu sangat sering kita dengarkan ya, musik yang sangat terkenal di situ. Yang pertama adalah penghujatan kepada Allah. Penghujatan kepada Allah, banyak sekali lagu-lagu bahasa Inggris. Yang kedua adalah pelecehan seksual, ya, pelecehan seksual itu banyak di lagu-lagu bahasa Inggris. Dan yang ketiga adalah mengajak kepada kekerasan ataupun narkoba, ya. Hey Jude, don't make it bad, katanya. Hai Judas, jangan buat itu buruk.
untuk narkoba, untuk semuanya, ya. Welcome to the Hotel California itu lagu yang sangat enak, ya. Tetapi apa? Di luar itu, di luar musiknya yang enak itu, ada sesuatu yang negatif sekali. Tetapi kalau dibandingkan dengan ini masih musik-musik yang dunia, memang betul-betul dunia, tidak akan kita gunakan itu hari Sabat. Saya yakin ya, semua kita di sini nggak mungkin memutar lagu Welcome to the Hotel California atau yang lain-lainnya itu pada hari Sabat. Saya yakin. Tetapi bagaimana dengan musik-musik yang contohnya Amazing Grace. Amazing Grace ini adalah lagu yang sangat bagus, lagu yang sangat indah, pertobatan, dan itu ditulis dengan iman dan air mata. Tetapi Amazing Grace ini sekarang sudah digunakan dengan apa? Dengan hingar-bingarnya, dengan saya bukan ahli musik, tetapi permainan musiknya itu dengan gitar listrik yang ceng, dengan apa lagi? Dengan di gereja contohnya kedap-kedip lampunya dengan band yang sangat hingar-bingar, dan itulah yang kita dengarkan. Jauh lebih ini pengalamannya, jauh lebih baik diputar musik dunia, betul-betul duniawi, daripada di situ ada nama Yesus. Tetapi bagaimana cara memainkan musiknya itu sangat mengerikan. Ya. Itu mungkin Bu, mungkin ada yang bisa menambahkan, dipersilahkan. Baik, Ibu Nababan, bagaimana? Ibu Nababan bagaimana? Baik, mungkin boleh saya tambahkan. Apakah sudah cukup jelas? Ya, jelas. Oke, silakan Pak Putra. Sehubungan dengan pertanyaan Ibu Nababan tadi tentang hiburan ya, hiburan dan musik ya. Bagaimana spesifikasinya yang hiburan yang benar, yang baik. Ya. Intinya hiburan itu harus prinsipnya kalau boleh saya katakan menenangkan jiwa dan mengangkat jiwa. Ya, jadi boleh saja menyenangkan, misalnya lelucon, tetapi tidak mengangkat jiwa. Ada lelucon rendahan, ada lelucon murahan gitu. Ya, tapi dua prinsip ini harus ada. Memang bukan saja nggak ada lelucon yang rohani, ya. Artinya, tetapi paling tidak leluconnya tidak tidak murahan gitu. Ya, tidak murahan, tidak melecehkan, tidak rendahan. Artinya hiburan itu banyak, tidak semata-mata lelucon. Ya, hiburan itu kita bisa pergi ke alam, ya, refreshing, artinya menenangkan dan sekaligus mengangkat jiwa, artinya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, ya, lebih dekat kepada Tuhan. Jadi prinsipnya itu artinya menenangkan jiwa. Contoh, kalau kita hiburannya olahraga, itu bagus sebenarnya, olahraga untuk refreshing, untuk menenangkan hati. Tetapi prinsipnya itu menenangkan hati, jangan kompetisi, jangan taruhan. Itu tidak, itu hanya senang sementara, tapi stresnya makin tinggi. Jadi benar-benar memang kalau olahraga, jangan kompetisi, jangan ada taruhan, kira-kira seperti itu. Ya, jadi musik juga demikian. Ada banyak musik menyenangkan, tetapi hanya sekedar simulasi sementara. Ya, hanya prinsipnya membangun emosional aja, ya, menenangkan secara emosional. Tetapi haruslah prinsipnya mengangkat jiwa. Musiknya juga membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, memberikan damai dalam hati. Walaupun musik itu sudah dimatikan, contoh kita dengarkan musik yang bagus, lagu yang bagus, Amazing Grace. Ketika musik itu dimatikan pun kita sudah merasa damai gitu, kita sudah dikuatkan dan kita sudah bisa beraktivitas normal kembali dengan tenang. Tapi kalau musik-musik ya percintaan duniawi, nostalgia, memang tenang sejenak, tapi begitu habis musik itu kita tetap aja mood kita tidak refresh, bahkan bisa lebih buruk. Mood kita bisa lebih buruk ketika kita. Jadi efeknya seperti obat penenang, seperti narkoba. Habis dosisnya, habis apanya, kita kembali kepada mood semula, ya, yaitu bad mood, ya. Tetapi kalau musik yang indah, musik rohani, mengangkat jiwa, walaupun kita matikan musik itu, kita memang tetap dalam kondisi lebih baik, ya. Oke, itu mungkin boleh sedikit saya tambahkan semua dengan musik atau hiburan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada
pertanyaan yang lain? Atau Baik, tambahan untuk selamat malam. Saya mau tanya. Silakan Saudara David. Begini, Pak Pen, Bu Pen, kebetulan saya pemusik. Saya sering merasa bahwa musik yang dimainkan itu bisa saja menjadi indah. Tapi terkadang saya juga jadi berpikir bahwa musik yang saya mainkan itu bukan berfokus untuk memuji atau menaikkan rasa syukur kita ke Tuhan, melainkan hanya menghibur diri. Jadi bagaimana solusi yang bisa Bapak Ibu berikan kepada saya ataupun kepada pemusik lain agar hal ini tidak terjadi begitu Pak? Terima kasih. Oke, mau Bapak Pendeta dulu atau Ibu Pendeta dulu, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih David atas pertanyaannya. Walaupun Mem sedikit nggak tahu karena Mem nggak tahu main musik, suara Mem juga sumbang. Prinsipnya adalah di dalam hal musik ini, ya mungkin saya terlalu bagaimana ya, si kembar kalau dia bermain musik yang bagaimana begitu ya, mendengarkannya bahkan, apalagi dipakai dengan headset, ya ini musik dulu, belum memainkannya. Di saat itu bukan musik yang mengangkat jiwa kepada Tuhan, maka saya marah. Kenapa saya marah? Saya mengatakan, nakku, ini rumah kita sudah dimeteraikan dengan darah anak domba. Jangan masuk di dalamnya sesuatu yang asing, bahkan musik. Prinsip di dalam kehidupan kita sebenarnya. Prinsip kita dalam kehidupan sebenarnya. Apakah musik yang kita dengarkan itu? Apakah musik yang kita mainkan itu adalah musik yang ada di dalam bilik Maha Kudus? Apakah itu ada dalam bilik Maha Kudus? Ya, ini sudah satu kata-kata yang bagaimana itu ya. Jadi David, terkadang pemusik itu bagaimana ya? Banyak sekali musik, banyak sekali nada-nada yang dimainkan sangat indah di dalam kalau kita ambil dari kata-kata iman yang ada dalam lagu Sion ataupun himnal, ya. Nasihat saya kepada anak-anakku pemusik semuanya, walaupun saya tidak pernah bermain musik. Nasihat saya, gantilah seperti yang tadi, gantilah yang jahat dengan yang baik. Terkadang memang kabur. Itulah Babel itu, nak, ya. Itulah Babel itu. Babel itu adalah terkadang kacau. Yang mana ini benar atau enggak, antara benar dan enggak, abu-abu dia. Itulah Babel itu, ya. Jadi umat Tuhan Advent sekarang ini dipanggil Tuhan untuk keluar daripada itu semuanya. Enggak jahat kali sih, enggak jahat kali. Tapi kalau dibilang baik, enggak juga. Abu-abu. Jadi enggak bisa lagi gitu ya. Jadi biarlah mari kita naik lebih tinggi. Naik ke level lebih tinggi. Mainkanlah musik yang membawa jiwamu itu terangkat kepada Yesus. Kalau kau belum terangkat, berdoa pada Yesus. Yesus, aku rindu untuk engkau mengalir di dalam pianoku. Aku rindu engkau mengalir dalam setiap kata-kata. Maka itu akan mengalir. Berdoalah. Karena hanya ada dua. Tidak ada abu-abu dalam pikiran kita ini. Kalau tidak, setan, Tuhan. Nggak ada abu-abu. Tapi setan berusaha untuk membuat abu-abu. Abu-abu, Babel, ya, kekacauan. Nah, hanya itulah nasihat. Hanya itulah yang bisa katakan. Segala sesuatu prinsipnya adalah, apakah musikku ini, apakah makananku ini, apakah pakaianku ini layak dibawa ke bilik Maha Kudus? Hanya itu saja. Mungkin ada tambahan yang lain. Oke, mungkin saya mau nambahkan sedikit. Mungkin saya mau nambahkan sedikit, Bu Pen. Silahkan, Teti. Oke, selamat malam bagi kita semua. Kebetulan baru-baru ini juga kami ada dengar seminar musik juga tentang lagu dan ini seperti itu. Jadi kenapa katanya di dalam lagu Sion itu kan nadanya ada misalnya kayak naik turun seperti itu kan. Nah kalau di lagu dunia itu ada dia yang benar-benar kayak naik. Jadi kayak membawa pikiran itu kayak pikiran itu kayak dibawa nggak tenang dibuat gitu. Tapi kalau kayak misalnya musik yang di lagu Sion itu kan nadanya itu kan naik turun. Jadi kayak jiwa kita itu seperti tenang dibuat dengan mendengarkan lagu itu. Tapi ketika kita mendengarkan misalnya yang nadanya tidak membuat pikiran kita tenang, sama seperti yang Ibu tadi Perontalo kita ini kan apa yang didengarnya, apa yang kita masukkan itu yang diterima yang paling utama
kayak Ibu bilang tadi. Sama juga katanya musik itu, lewat nada pun dia sebenarnya dia udah bisa kita kategorikan dia membangun atau tidak. Nah, ada satu tulisan yang waktu itu dikasih yang bawakan seminar seperti ini. Musik adalah saluran komunikasi dengan Allah, menjadi suatu alat yang paling efektif dalam memasukkan kebenaran ke dalam hati. Jadi, kita di sini bisa bandingkan musik apa yang kita dengarkan, jenis musiknya dan nadanya juga katanya, itu sebenarnya saluran yang membawa, seperti saya katakan tadi, membawa saluran komunikasi dengan Allah gitu. Jadi tidak hanya semata-mata hanya untuk menghibur kita saja, tidak, tetapi menjalin hubungan kita, menjalin komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi kita tahulah yang mana musik, nada seperti apa yang bisa membawa hubungan kita itu lebih, misalnya kita meninggikan Tuhan, memang itu yang harusnya layaknya kita dengarkan. Namun memang di dunia kecenderungan lagu-lagu yang enak didengar tapi tidak begitu membangun, pada akhirnya kita lebih menyukai itu gitu. Tapi iblis membuat itu untuk kita tidak menyukai lagu-lagu yang misalnya kayak di lagu Sion. Coba kita lihat kalau misalnya ada lagu-lagu lah, misalnya disuruh milih di handphone. Apakah kita memilih lagu-lagu yang misalnya yang berbau rohani, ataupun mungkin berbau rohani, apakah kita lebih memilih lagu-lagu yang di lagu Sion mungkin, atau di lagu-lagu yang nadanya itu benar-benar gitu, ritmenya seperti itu, dibandingkan dengan lagu-lagu dunia yang lebih menyenangkan telinga kita gitu. Cenderung kita mendengarkan yang menyenangkan telinga kita, tetapi tidak membuat saluran komunikasi kita atau mungkin menyambungkan komunikasi kita kepada Tuhan. Jadi kita lewat nada dan ritme dan kata-kata dan lirik seperti yang Ibu bilang tadi, memang kita harus pintar-pintar memilih itu. Mana yang membangun, berarti itulah yang benar. Tapi kalau misalnya tidak membangun, berarti itu tidak benar. Jadi kitalah yang memilih yang mana yang paling tepat, seperti yang Ibu katakan seperti tadi. Mungkin itu sih yang bisa saya tambahkan sedikit juga dengan David juga, ritme juga. Walaupun saya sebenarnya tidak begitu tahu tentang nada. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, Terima kasih. Mungkin boleh saya tambahkan. Jadi memang kalau berbicara tentang lagu, apalagi kita bukan musisi, bukan ahli musik ya, artinya bahkan para yang berkompeten dalam musik pun memberikan seminar, sering sekali para pendengar dihadapkan kepada satu pro dan kontra ya. Beberapa dihadapkan kepada sebuah dilema untuk memilih. Ya, tetapi kembali seperti yang dikatakan tadi, itu saya Feti tadi, saya mengulanginya kembali. Intinya ada lagu itu meninggikan manusia, atau musik itu sendiri meninggikan manusia. Jadi artinya apakah Tuhan yang ditinggikan dan apakah iman kita dikuatkan? Artinya rohani kita diangkat, ya, lebih dekat kepada Tuhan, iman kita dikuatkan, diteguhkan, bukan sebaliknya hanya menyenangkan secara emosional, ya, bahkan cenderung mengagumi manusia yang menyanyikannya atau manusia yang memainkan musik itu. Jadi ada musik itu kadang wah, bagus sekali, keren kali gitu kan, atau ada yang nyanyi dia membuat satu intonasi kita kagum kepada penyanyinya ya. Jadi sebenarnya penyanyi di situ seharusnya sedapat mungkin mengurangi daya tarik kepada dirinya. Bukan berarti dia harus kurangi kualitas suaranya, tidak. Tetapi dia harus benar-benar meninggikan Kristus, bukan meninggikan diri. Jadi memang kembali ini hal yang sensitif dan sulit. Kembali kepada hati masing-masing, tanyakan kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan, apakah semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan membawa saya lebih dekat kepada Tuhan. Karena begini, Lucifer itu adalah pemimpin biduan, ya, pemimpin biduan. Dan ada lagu rohani, yang pasti ada lagu rohani. Ada lagu duniawi. Jadi pasti ada lagu itu memang diperuntukkan untuk kemuliaan Tuhan. Sebaliknya lagu itu diperuntukkan alat setan gitu. Jadi tidak serta-merta kalau kita sebut nama Tuhan dalam lagu itu adalah untuk Tuhan, belum tentu, ya. Tetapi itu adalah satu jerat, ya, jerat musuh kebenaran itu sendiri. Jadi kembali
biarlah itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan nama Tuhan yang ditinggikan di dalam sebuah nyanyian atau lagu musik yang kita mainkan. Terima kasih. Kalau boleh saya menambahkan sedikit untuk David. Mungkin sebelum melayani, sebelum bermain musik sebagai pemain musik, berdoa dulu pada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan ingat Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi sebelum melayani Tuhan, berdoa dulu dan ingatlah itu. Ingatlah ayat ini, Kolose 3 ayat 23. Sehingga waktu kamu melayani, ya kamu memang melayani memberikannya untuk Tuhan, melakukannya untuk Tuhan. Itu mungkin itu saja tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Tan. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan dan tambahan-tambahan yang diberikan. Mungkin boleh satu lagi, jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Bisa bertanya, Bu? Silakan Bapak Sigalingi. Saya lihat di dalam 2 Samuel 6, ini kembali ke musik tadi karena kita terlalu banyak membahas musik ya. 2 Samuel 6 ayat 4 sampai ayat terakhir ini, tapi saya coba ayat 4 aja. Dikatakan di sini ayat 5 ya, ayat 5. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentang, dan ceracap. Jadi kalau bisa saya lanjutkan lagi di ayat 16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Daud, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat dan menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Jadi kalau saya baca dalam bahasa Batak ya Bu, saya coba kasih satu. Dikatakan begini, di ayat 16. Jadi dung sahat potini Jehovah tu bagasan hutan si Daud, gabeman dulu masih Mikal boru ni si Saul sian pandiluan. Jala di idama Raja Daud marfu jingjang, dohot manoktori dia lupan ni Jehovah. Jadi artinya kalau memang itu dilakukan, saya kira menurut ayat ini ya, itu dilakukan untuk memuji Tuhan. Kalau di dalam bahasa Batak itu marfu jingjang itu udah menarik, tidak ada irama lagi itu, tidak ada aturan gitu ya. Yang penting diluapkan bagaimana pelampiasan kegembiraannya, dan suaranya juga dikatakan dengan suara yang apa itu? Yang tadi dikatakan sekuat tenaga gitu. Jadi dengan musik juga kalau kita lihat lagi di Mazmur 150 sepertinya tidak ada musik ini yang dilarang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau itu dilakukan untuk memuji nama Tuhan, saya kira ya, tapi ya mungkin juga pandangan saya salah di dalam organisasi kita kan. Jadi artinya kalau memang itu tujuannya untuk memuji Tuhan dari hatinya yang paling dalam gitu, baik melalui rebana, kecapi atau apapun, bahkan menari-nari sekuat tenaga, melampiaskan rasa kegembiraannya ketika peti peti perpadanan itu apa kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan tabut Tuhan ya. Begitu sampai mereka dengan semangat bersorak-sorak seolah-olah mereka itu bagaimana meluapkan kegembiraan dengan sangat gitu. Nah, jadi memang kalau di gereja kita cenderung lebih lebih adem, musiknya pun lebih baik gitu ya. Artinya lebih teratur gitu. Nah, saya dulu pernah beribadah di CCA. Waktu itu saya masih pacaran dengan orang rumah. Sebelum dia saya tarik jadi Advent, dia suruh saya beribadah ke CCA. Siapa tahu ini tertarik pikirnya kan begitu. Lalu saya beribadah di situ sekali. Saya lihat di sana musiknya memang betul-betul mereka dengan sungguh-sungguh gitu ya. Lalu kemudian tatanan lampunya pun seperti yang pendeta katakan tadi, kalau lagu itu sendu, lampunya dibuat gelap gitu. Tapi memang saya tidak katakan seperti itu. Saya juga tidak begitu kali suka dengan musik-musik seperti itu. Tapi yang saya ingin tanyakan, apakah musik itu ketika kita lakukan dengan segenap hati,
tetap juga ada aturannya atau apa-apa seperti yang dilakukan sidang ini gitu maksud saya, pendeta, Bu Pendeta. Terima kasih. Baik ya, mungkin saya menanggapi sedikit. Pertanyaan Pak Galingging mungkin mewakili pertanyaan kita juga semua ya. Mungkin kita juga pernah berpikir seperti itu ya. Baik, sehubungan dengan 2 Samuel 6 ayat 5, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ya, sebelum saya memberikan yang pasti ini, ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada musik rohani, ya, ada musik rohani, berarti ada dong musik duniawi, kira-kira seperti itu, ya. Mungkin kualifikasinya yang sulit, seperti Bu Pendeta dari katakan abu-abu dan pro dan kontra, dan apalagi saya bukan ahlinya ya. Jadi hanya ini gambaran saja, mungkin lebih detail, mungkin akan ada nanti narasumber yang kompeten, dan atau saya nanti bisa cari-cari sumber-sumber atau referensi-referensi, nanti kita bahas di lain waktu. Tetapi saya mau jawab sedikit. Yang pasti ada musik rohani. Lalu jangan kita abaikan berarti ada musik duniawi atau musik ya bahkan kita tahu kalau opung-opung kita ada musik untuk menyembah berhala. Itu kita nggak boleh pungkiri ya. Ada musik menyembah berhala, menyembah roh-roh jahat. Ada musik, ya. Jadi bahkan musik-musik rock misalnya Metallica, ada Scorpion, walaupun agak ada musik rock musik rock halus, lembut, ya. Tapi yang pasti diperuntukkan untuk setan. Baik, sehubungan dengan Daud menari-nari, kalau kita baca Perjanjian Lama secara keseluruhan, bukan hanya di 2 Samuel 6, tidak pernah kita jumpai ada penyembahan dengan hingar-bingar atau tari-tarian di dalam bait suci. Tidak pernah. Jadi waktu Daud menari-nari bersama umat Israel, ini bukan di bait suci. Ini di tanah lapang kalau boleh saya katakan. Memang mengusung tabut perjanjian karena tabut ini hendak akan dipindahkan. Itu kalau kita baca perikopnya itu, tabut dipindahkan ke Yerusalem. Ini lagi diangkat ke Yerusalem, dan momennya ketika itu adalah bangsa Israel menang dalam peperangan, mengalahkan bangsa-bangsa ya yang menjadi seteru bangsa Israel. Dalam hal ini bangsa Filistin, ya, bahkan bangsa-bangsa yang lain. Jadi mereka dalam momen menang perang ini, jadi ada euforia, ada sukacita. Dan ini bukan penyembahan di bait suci, ya. Lalu mereka bernyanyi dan menari-nari. Terlepas dulu ini boleh atau tidak boleh, tetapi yang pasti bukan Raja Daud menjadi standar. Nah, jangan serta-merta kalau Raja Daud seperti itu, kita juga seperti itu dong. Nah, jangan nanti Raja Daud menikah 5 kali, kita juga. Artinya bukan Raja Daud menjadi satu standar. Saya mau katakan bahwa saya juga nggak menyalahkan Raja Daud, tapi bukan Raja Daud menjadi satu role model yang tepat, kira-kira seperti itu. Belum tentu juga Daud ini benar sepenuhnya, belum tentu, tapi belum tentu juga salah. Saya juga nggak tahu. Nanti kita pelajari. Jadi belum tentu juga benar sepenuhnya, ya. Jadi memang kebenaran itu progres, kira-kira seperti itu, progres. Dan apa yang sesungguhnya yang dikatakan salah adalah ketika kita benar-benar menyadari ya sesuatu itu kurang tepat atau tidak baik, ketika kita melakukannya barulah itu nyata sebagai salah atau dosa. Mungkin itu sedikit yang boleh saya sampaikan, mungkin ada yang menambahi. Terima kasih. Baik, saya melihat Bapak Nangari Sembiring. Iya. Ya, dipersilakan Pak. Saya sangat setuju sama statement tadi mengatakan bahwa musik itu yang bisa membawa kita kepada Tuhan, ya. Jangan lupa saudara bahwa emosi itu tidak selamanya membuat kita susah. Jadi musik yang
membawa emosi kita bangkit, itu adalah baik. Selama tujuannya adalah untuk Tuhan. Saya ingin dengan musik duniawi atau musik surgawi tadi, saya pertama mengenal musik Advent ini lebih kurang tahun 1965. Ketika itu ada namanya, kita punya tua-tua gereja Galingging. Kebetulan sama dengan Pak Galingging. Dia nyanyikan adalah lagu yang jarang dinyanyikan orang. 99. Dia sudah tua, tetapi dia menyanyikan dengan sungguh-sungguh hati, dengan penuh penyerahan. Dan pada waktu itulah lagu pertama Advent yang saya dengar, karena pada waktu itulah saya pertama ikut pada sidang Sekolah Sahabat Advent di Rumah Simatupang di Binjai. Jadi saudara, kesan yang diberikan oleh Pak Galingging yang menyanyikan 99 tadi, membawa saya itu sangat terkesan bahwa memang Tuhan itu mencari yang hilang itu walaupun satu daripada yang 100 itu. Nah, jadi kalau memang ada musik yang membawa kita kepada kenangan lama, seperti saya asal mendengar lagu 99 dinyanyikan, kuingatlah Pak Galingging ini. Nah, apa yang saya ingat membawa saya, oh ya, tua-tua seperti ini, mungkin dia nyanyi pun sudah susah, tetapi dia sungguh-sungguh menyanyikan lagunya, membawa saya terkesan, maka terbawalah rohani saya. Kenapa saya yang masih kuat ini nggak bisa melakukan sesuatu yang seperti dilakukan Pak Galingging. Nah, jadi bagi saya, saudaraku, aku tak tahulah mana lagu duniawi, mana lagu surgawi, tetapi lagu yang membawa saya mengingat pada Tuhan, itulah lagu yang baik. Karena lagu-lagu rohani pun ada juga yang membuat nggak pas sama saya, karena latar belakang pertama saya dengar lagu ini tidak mengenakan. Nah, tetapi lagu duniawi pun, umpamanya seperti My Way, itu membawa saya supaya teguh pada pendirian, supaya saya jangan ikut-ikutan sama orang lain. My Way itu. Nah, seperti itu. Jadi maksud saya, lagu apapun yang kita dengarkan, apabila memperteguh kita punya pikiran kepada Tuhan, ya karena memang kita memilih lagu rohani. Nah, itulah dipilih. Jadi mungkin nggak cocok sama Pak Galingging juga, tetapi ya yang cocok sama saya pertama saya pikirkan. Nah, kalau ini yang cocok sama saya, ini saya bisa kembangkan, cocok sama orang lain, inilah lagu yang baik membawa kita ke surga. Ya, kita mengenai musik seperti itu. Terima kasih. Silakan Bapak Kapurba. Oh, ya boleh. Saya hanya mau membaca satu kutipan dari tulisan Nyonya White. Artinya kita ambil tulisan-tulisan yang mungkin bisa menjadi referensi kita ya. Dalam Evangelism halaman 51, mungkin itu bisa dibaca. Suara panjang yang melengking-lengking dan suara dari suara ganjil yang sering dibuat dalam pertunjukan musik tidak disenangi oleh malaikat. Malaikat hanya menyenangi lagu-lagu yang sederhana, lagu pujian dalam nada yang biasa, nada yang alami. Jadi saya rasa kita sudah bisa mendefinisikan sendiri apa musik apa, cara bermusik seperti apa, dan alat musik apa yang pantas kita pakai di Ka'bah Tuhan lah, di gereja ya. Dan dalam Amos 5 ayat 23 dikatakan, jauhkanlah daripadaku keramaian. Nyanyian-nyanyianmu, lagu gembusmu tidak mau aku dengar. Itu Allah katakan sendiri. Artinya ya memang kalau kita baca Alkitab memang ada satu ayat yang bisa membenarkan, satu ayat lagi yang mungkin tidak membenarkan ya. Tapi mungkin itulah ajaibnya Tuhan, membuat kita mempunyai pikiran, akal budi ya,
sehingga kita dapat memilih mana yang terbaik yang Tuhan kehendaki. Sama seperti kutipan Nyonya White. Saya tadi karena agak alot, saya lihat tadi mengenai musik, jadi saya teringat saya pernah baca di buku gitu. Jadi saya cari tadi bukunya sebentar, saya ketemu. Mungkin nanti Bapak bisa baca juga nih. Ini Elia modern. Jadi salah satu di sini ada pembahasan mengenai musik. Apa sih musik yang bisa kita nyanyikan? Lengkap sekali. Jadi saya tertarik tadi Ibu Pendeta tadi bawakan, dan karena pembahasan kita ke musik, saya pernah ingat ada kutipannya. Jadi karena Pak Galingin tadi ada baca ayat, saya nanti kalau katanya, saya rasa nanti saya jadi punya PR carinya. Jadi saya tadi mudah-mudahan ketemu. Jadi saya masih dapat. Itulah artinya, sekali lagi saya baca dalam buku Evangelis, suara panjang yang melengking-lengking dan suara dari suara ganjil yang sering dibuat dalam pertunjukan musik tidak disenangi oleh malaikat. Malaikat hanya menyenangi lagu-lagu yang sederhana, lagu pujian dalam nada yang biasa. Nada biasa itu seperti lagu Sion, ya. Itu nada yang biasa, naik turun. Dia seperti kita dibawa kemana ya, ke bukit-bukit, seperti bukit-bukit permainan, seperti di bukit, seperti di sungai, ya, di alun-alun kita. Saya rasa itulah nada yang sederhana dan alami. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Terima kasih. Baiklah, mungkin karena waktu kita sudahi saja. Sebagai penutup, mungkin Ibu Pendeta boleh membuat closing statement. Closing statement pada malam hari ini, biarlah setiap pikiran yang ada dalam pikiran kita, jangan kita biarkan begitu saja. Biarlah setiap pikiran itu kita tawan kepada Yesus. Apa yang positif, apa yang baik, mari kita pikirkan. Tuhan berkati kita. Selamat malam. Amin. Baiklah, karena pada malam hari ini adalah malam permintaan doa, kita akan melakukan doa syafaat. Kita akan doakan pertama firman Tuhan, lalu pembicara kita Ibu Pendeta D. Sembiring yang sudah membawakan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Yang ketiga, Opung Sondang yang sudah mulai membaik. Kita doakan agar kesehatannya dipulihkan lebih sempurna lagi. Untuk berdoa nanti saya minta kesediaan Bapak Sigalingging. Bagi yang ingin menambahkan doa kita, boleh buka mic-nya, langsung disebutkan saja. Baiklah, jika tidak ada mungkin bisa ditambahkan Bapak Sigalingging, kesehatan kita, juga anak-anak kita yang dalam pendidikan, mungkin juga tadi para pemain musik kita, agar bisa lebih membawa musik-musik di gereja kita, terutama untuk perbaktian, adalah musik-musik yang mengangkat jiwa kita lebih dekat kepada Tuhan. Baik, kita mungkin langsung berdoa saja dipimpin oleh Bapak Hasi Galingging. Langsung berdoa ini ya, Bu, ya? Ya, langsung saja, Pak. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah kami, walaupun kami laksanakan melalui Zoom ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami sepanjang hari-hari bekerja kami. Engkau sudah memberikan kami kesehatan, bahkan memberikan kami umur yang panjang Tuhan, sehingga dengan demikian kami dengan penuh sukacita datang memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kesempatan ini Bapak. Terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah mengutus hamba-Mu, Ibu Pendeta kami menyampaikan firman-Mu kepada kami pada malam hari ini. Bagaimana kami harus menjaga pikiran kami supaya tetap selaras kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami dapat menghindari godaan-godaan yang membuat kami jatuh Bapak. Khususnya Tuhan, bagaimana kami harus menampilkan puji-pujian melalui musik yang Engkau senangnya Tuhan. Sehingga kami dalam setiap ibadah kami
dalam setiap kegiatan bermusik kami Tuhan, biarlah itu mengarah pujian kepada Tuhan jauh daripada hal-hal duniawi ya Bapa. Bapa di surga, kami mau berdoa biarlah kiranya Tuhan memberkati keluarga pendeta kami, ibu pendeta kami, berikan kepada mereka hikmat dan bijaksana dari surga Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin kami umat-umatnya di dalam jemaat, khususnya jemaat Dr. Mansur Tuhan, sehingga satu pun kami tidak akan terlepas dari Tuhan dalam menanti kedatangan yang kedua kali. Berkati pelayanan mereka Tuhan, berikan kesehatan, berikan umur yang panjang, demikian juga anak-anak mereka Tuhan, berikan masa depan yang baik, yang penuh cemerlang ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga segenap jemaat Dr. Mansur Tuhan, mengucap syukur dan puji kepada Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, Engkau sudah menolong Opu Sondang ya Tuhan, sehingga dia dapat semakin baik dipindahkan dari ruang ICU ke perawatan umum. Kami juga berharap Tuhan Engkau akan memulihkan dia sehingga dia dapat kembali ke rumah bersama dengan keluarganya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kiranya Engkau melindungi kami Tuhan dari segala penyakit. Engkau memberkati setiap usaha kami sehingga kami dapat melaksanakannya dengan keberhasilan dan keberuntungan. Sehingga kami dapat mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan kami Bapa dari setiap berkat yang Kau berikan. Dan kami tidak akan dipermalukan oleh dunia ini oleh karena ekonomi Tuhan. Kami percaya ya Bapa. Kami juga mau Tuhan, Engkau memberkati semuanya mulai dari anak-anak yang terkecil sampai kepada orang tua. Berikan kami kesempatan untuk saling bertemu di lain waktu, agar kami dapat menceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Bapa di surga, sepanjang malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat di tempat tidur kami. Biarlah kiranya Tuhan menjagai kami, sehingga besok pagi Tuhan kami dapat terbangun dengan kesehatan prima untuk melaksanakan tugas-tugas kami dan memuji memuliakan Tuhan. Ampuni kami Bapa dari segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Terimalah ini karena kami datang kepadamu melalui anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita tutup perbaktian kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 445, Percaya yang Menang. Kita nyanyikan di rumah kita masing-masing dengan penuh semangat.
Doa penutup dari Ibu Pendeta. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur bagimu, Raja kami Yesus Kristus yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga, yang atas Roh Kudus-Nya telah hadir pada saat ini panjang acara kami bersama dalam acara kebaktian kami. Ya Yesus Raja kami, kiranya setiap pujian, kiranya setiap lagu yang naik, kiranya setiap firman yang telah dengarkan dan setiap yang kami aminkan dapat menjadi satu darah daging kami. Ya Tuhan yang penuh kasih, pada malam hari ini kami datang kepadamu sebagaimana kami ada. Ampuni kami untuk setiap dosa yang telah kami lakukan sepanjang hari ini. Dan kiranya damai-Mu, kesehatan, berkat melimpah, rezeki yang melimpah menjadi bagian tiap-tiap keluarga, tiap-tiap pribadi, kami yang berkumpul pada saat ini dan juga bersama dengan hamba-Mu seluruhnya di Jemaat Leu KBC. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Karena kami serahkan doa ini dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai disinilah perbaktian kita pada malam hari ini. Untuk pengumuman diserahkan kepada Bapak Hasibuan. Baik, terima kasih. Mungkin pengumuman ya tidak ada sih pengumuman yang terlalu ini. Seperti biasa saja, Rabu depan juga kita akan melakukan perbaktian Rabu malam. Dan hari Jumat ini kita masih melakukan ibadah seminar